Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu nggak aku di sini mau ngapain? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan memaparkan sejarah terciptanya lagu Lir Ilir yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga dan beserta apa saja makna dari lagu tradisional Jawa yang berjudul Lir Ilir. Yuk simak bareng-bareng, jangan sampai kalian terlewatkan. Selamat menonton video dari kelompok 6, semoga bermanfaat. Lir Ilir adalah salah satu tembang atau nyanyian rakyat yang sangat populer di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Diduga lagu ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga, tetapi ada pula yang mengangkat tembang ini diciptakan oleh Sunan Giri atau Sunan Bonang. Sunan Kalijaga memang merupakan satu-satunya wali yang berdarah Jawa. Dalam dakwah, dirinya menggabungkan seni dan budaya Jawa pada masa itu. Hal ini memang mempermudah agar dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat. Beberapa peninggalan seni dari Sunan Kalijaga yang masih dikenal sehingga sekarang diantaranya lagu Lingsir Wengi, Kidung Romeksa ing Wengi, Turi Putih, Lir Ilir, dan lain-lain. Tembang Lir Ilir pada masa sekarang umumnya dinyanyikan oleh anak-anak ketika sedang bermain. Bagi orang dewasa, Lir Ilir kerap dianggap sebagai tembang kenangan yang mengingatkan kegiatan bermain dan kebersamaan di masa kecil. Namun, makna tembang ini memiliki maksud untuk mengingatkan orang untuk segera memperbaiki agama untuk bekal menghadap Tuhan, mengajak masyarakat untuk menjalin hidup dengan lebih taat, tidak hanya memeluk agama Islam. Tembang Lir Ilir konon diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada awal abad ke-16 ketika runtuhnya kerajaan Majapahit dan mulai masuknya Islam terutama di pesisir Jawa. Tembang ini menggunakan lirik yang bermakna ganda. Alasan menggunakan media tembang adalah untuk tidak mencoba melawan arus adat istiadat yang sudah lama berkembang, yaitu Hindu dan Buddha. Hal tersebut mencoba memberikan makna tersirat yang terkesan sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Pada awalnya Sunan Kalijaga menyebarluaskan kepada rakyat saat bersama mementaskan wayang Purwa. Sunan Kalijaga bekerja sama dengan wali lain seperti dalam menciptakan wayang sebagai sarana menyebarluaskan agama Islam. Strategi dakwah ini sesuai dengan prinsip Wali Songo, kene iwae gak butek banyune, yang artinya menangkap ikan harus dilakukan tanpa membuat air menjadi keruh. Hal inilah yang menjadi filosofi dakwah Sunan Kalijaga yang dengan tembang Lir Ilir. Ajaran Islam diajarkan pelan-pelan melalui adat budaya adat. Syariat Islam diajarkan tanpa dikonfrontasikan dengan cara-cara beragam yang bisa dilakukan oleh orang Jawa. Makna di balik tembang Lir Ilir. Pada tembang Lir Ilir terdapat kata lir, ilir yang berarti bangkitlah. Hal ini merupakan ajakan untuk bangun. Bangun di sini berupa kesadaran atau ada sesuatu yang harus dihidupkan. Ini juga berarti ajakan untuk sadar bahwa waktu terus berganti, tidak boleh lalai sehingga mengalami kerugian. Sedangkan makna dari tandure wusumilir, tanaman sudah mulai bersemi, memiliki makna bertunas, yaitu tumbuhan muda yang baru timbul. Makna ini merupakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Tanaman di sini menunjukkan padi yang ketika bertunas akan terlihat subur dan begitu indah ketika melihatnya.
Bagi masyarakat Jawa, tanaman padi merupakan sumber rezeki dan kehidupan. Karena itu, masyarakat Jawa melakukan tradisi wiwitan, yaitu ungkapan doa dan syukur atas limpahan hasil panen yang telah diberikan Tuhan Sang Robil Ilahi. Sementara itu, makna dari tak ijo royo royo bagaikan warna hijau yang menyejukkan, memiliki makna kehidupan seperti tanaman padi yang merupakan sumber hidup dan simbol warna kejayaan Islam. Pada lirik tak sengguh temanten anyar bagikan sepasang pengantin baru, memiliki arti layaknya awal kehidupan rumah tangga dua pribadi yang menyatu membentuk budaya keluarga yang baru. Jelas Nul tentunya tidak meninggalkan akar masing-masing. Ada juga panggilan bocah angon, wahai anak gembala, yang memiliki makna penjaga atau pemelihara binatang ternak, yaitu pemimpin atau seorang yang bisa mengayomi seorang pemimpin. Jelas Ainul harus lebih pandai dari yang dipimpinnya. Sedangkan penekno blimbing kui, tolong panjat pohon blimbing, itu memiliki makna kegigihan dan usaha untuk mencari rezeki, namun harus diimbangi dengan pendekatan diri kepada Allah. Hal ini harus terus dilakukan walau mengalami rintangan dan kesulitan, seperti lirik lunyu-lunyu penekno walaupun licin. Ada juga anjuran untuk membersihkan diri dengan memakai air dalam lirik kanggo mbasuh dodotiro untuk mencuci pakaianmu. Pada tembang itu juga disampaikan akan ada kemerosotan akhlak pada lirik kumitir bedaing pinggir telah rusak dan robek di bagian pinggir. Karena itulah manusia harus mengembalikan kesucian akhlak, yaitu lirik Dodomono Jumatono, jahitlah perbaikilah, sebagai cara untuk menghadapi masa depan, yaitu kanggo sebo mengko sore, untuk menghadapi nanti sore. Hal ini sebagai upaya mencapai kesuksesan sejahtera dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selagi masih ada waktu, seperti di dalam lirik mumpung padang rembulane, selagi rembulan masih purnama, dan mumpung jembar kalangane, selagi masih luang dan lapang. Karena itu manusia masih perlu bersyukur, dan lirik Yosurao Surahio, berserahlah dengan rasa syukur. Semangat tembang lir ilir ini memang sangat abadi, merentang pada setiap zaman. Liriknya tidak hanya untuk generasi pada masa silam, namun sangat relevan pada masa kini, sehingga perlu dipelajari agar bisa relevan untuk generasi sekarang. Kaum muda menjadi penerus sejarah dari kaum tua, terutama dalam penerus sejarah. Kesalahan pada masa lalu yang pernah dibuat tidak harus diulang kembali, namun muda juga tidak perlu mencaci maki atau mengkambing hitamkan kaum tua. Karena itu tembang lir ilir ungkapannya memberikan solusi bahwa kaum muda yang dipanggil dengan sebutan bocah angon, bocah penggembala, yang disuruh memanjat pohon belimbing yang licin, butuh ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk memanjat pohon belimbing yang licin. Tugas memang berat. Jelas Haris memanjat pohon belimbing itu tidak pernah dihadapi dengan ratapan kesedihan atau beban mental, tetapi dihadapi dengan penuh kegembiraan. Para cah angon ini harus penuh optimis untuk mencipta solusi. Menurut lagu lir ilir ini bisa menjadi pesan dari Wali Songo kepada kaum muda di Indonesia agar mereka menjadi garda depan kebangkitan bangsa. Sejarah memang mencatat bahwa kaum muda selalu mencipta peristiwa perubahan. Sepanjang sejarah, anak muda memang tidak pernah kenal lelah untuk mengobarkan semangat kebangkitan, seperti anak muda generasi 1920-an hingga 1990 merupakan sedekrat kontribusi tersebut.
Makna lagu Lir-Ilir ini bisa diresapi bagi kaum muda generasi 2000-an yang juga memiliki tugas tanggung jawab untuk memanjat pohon belimang seperti dicontohkan generasi muda terdahulu. Tugas maha berat ini sejak zaman kolonial ini kini diemban oleh anak muda generasi tahun 2000-an. Anak muda tahun 2000-an mempunyai tanggung jawab besar untuk mentransformasikan guna menjahit dan merawat siripit kebangsaan, menghadirkan harapan dan optimisme, bukan keputusasaan dan berkeluh kesah. Sekian pemaparan tentang sejarah dan makna dari lagu Lir-Ilir dari kelompok 6. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.